Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali sama-sama untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pimpin setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Sok Pintar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling priuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, "Apakah yang kau buat?" Atau yang telah dibuatnya, "Engkau tidak punya tangan." Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, "Apakah yang kau peranakan?" Dan kepada ibunya, "Apakah yang kau lahirkan?" Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Sebuah pelajaran yang sangat sederhana bagi semua kita pagi ini, yaitu tentang kedaulatan Tuhan. Coba perhatikan perlahan-lahan. Kores adalah raja Persia yang kebangkitannya terjadi setelah runtuhnya kejayaan kerajaan Babel. Kejayaan kerajaan Kores dimulai dan ditandai dengan pembangunan kembali rumah Tuhan atau bait Allah di Yerusalem. Kores bahkan diangkat Tuhan sepertinya hanya untuk tujuan pengembalian umat Tuhan ke tanah Yehuda dan membangun kembali rumah Tuhan di sana. Kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 menegaskan hal tersebut. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Itulah latar belakang kisah kejayaan Kores. Mungkin pada waktu itu, ada orang-orang Yahudi yang mempertanyakan, mengapa demi Israel, demi Yakub, Tuhan membangkitkan Kores? Kenapa Tuhan tidak menggunakan salah seorang dari bangsa Yahudi untuk tujuan keselamatan tersebut? Kenapa harus raja negeri Persia yang Tuhan pakai? Kenapa begini, kenapa begitu? Semua itu adalah persungut-sungutan yang sering kali dilakukan oleh manusia dengan merasa dirinya lebih tahu dan lebih benar daripada Tuhan sendiri. Di kitab Yesaya, Tuhan dengan tegas menghardik umatnya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling priuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, "Apakah yang kau buat?" Atau yang telah dibuatnya, "Engkau tidak punya tangan." Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, "Apakah yang kau peranakan?" Dan kepada ibunya, "Apakah yang kau lahirkan?" Inilah keadaan manusia yang sok pintar atau sok tahu. Sikap sok tahu itulah yang menghambat pertumbuhan kedewasaan manusia untuk bertumbuh dan mengakui kedaulatan Tuhan.
Kita merasa Tuhan itu seringkali salah. Saya lebih tahu dan lebih benar daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita sulit untuk menerima kedaulatan Tuhan. Sebab menurut kita, Tuhan belum tentu selalu benar. Tapi pikiran saya pasti selalu benar. Inilah penyesatan dan keangkuhan manusia. Pagi ini, belajarlah untuk mensyukuri semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia lebih tahu akan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Ikuti saja kehendaknya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Terus ajar dan mampukan setiap kami untuk tetap melakukan dan mengingat bahwa Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.